Welcome back to Be Woman Podcast, tempat di mana kamu level up your mindset, be the smart and high value woman. In this episode, kita akan ngobrolin satu topik yang selalu menarik banget untuk dibahas. And let me start with this question. Sebagai perempuan, kalian familiar nggak sih sama kalimat ini? Jadi perempuan tuh harus kalem, harus lemah lembut, harus feminim. Yep, we're going to talk about apa sih makna sebenarnya menjadi perempuan feminin dan bagaimana dengan sisi maskulin. Emang iya haram hukumnya seorang perempuan punya sisi maskulin? Di episode kali ini, aku akan coba jelaskan supaya kamu mudah memahami konsep energi feminin dan maskulin. Dan bagaimana memahami kedua energi ini bisa berdampak positif di kehidupan kita, terutama sebagai perempuan. So, if you're ready to tap into your true power, dengerin sampai akhir, and let's jump right in. Satu hal yang penting dipahami adalah bahwa konsep energi maskulin dan feminin itu bukan sekedar stereotip gender, bukan cuma konsep spiritual, apalagi konsep tak berdasar. Konsep ini sangat-sangat bisa dijelaskan melalui pendekatan biologi dan neuroscience, dan itu yang akan kita lakukan. Maskulin dan feminin sama sekali bukan tentang laki-laki atau perempuan, yang artinya setiap orang punya keduanya di dalam diri mereka. Tetapi memang secara biologis, perempuan dan laki-laki punya kecenderungannya masing-masing. Perempuan memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk mengakses energi feminin, sedangkan laki-laki memiliki kecenderungan biologis yang lebih kuat untuk mengakses energi maskulin. Rata-rata tubuh laki-laki memproduksi hormon testosteron jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga mereka lebih mudah atau lebih sering terdorong ke mode maskulin, yaitu perilaku yang berorientasi pada target atau action-based regulation, seperti lebih fokus, berani mengambil resiko, jiwa kompetitif, dan decisiveness atau ketegasan. Di sisi lain, rata-rata tubuh perempuan memproduksi hormon estrogen dan oksitosin lebih tinggi. Itulah yang membuat perempuan punya akses lebih besar ke mode feminin. Hormon oksitosin ini mampu men-trigger rasa kasih sayang dan membuat seseorang jauh lebih peka terhadap sinyal-sinyal emosional di sekitar mereka. Efek ini kemudian juga diperdalam oleh hormon estrogen. Itulah kenapa tingkat empati pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, kalau tadi kita mencoba memahami maskulin dan feminin melalui pendekatan biologis, sekarang kita masuk ke level yang lebih mendalam, yaitu melalui bagaimana otak kita bekerja atau secara neuroscience. Jadi, otak kita ini terbagi jadi dua bagian atau dua belahan, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, riset neuroscience menunjukkan bahwa perbedaan energi maskulin dan feminin itu tercetak jelas dari bagaimana jaringan saraf di antara kedua belahan otak ini saling terkoneksi. Pada otak maskulin, cara kerja sarafnya punya konektivitas yang jauh lebih kuat di dalam satu belahan otak saja, entah itu di belahan kanan saja atau kiri saja. Dan jalur sarafnya cenderung bergerak lurus dari depan ke belakang. Ini disebut dengan istilah intrahemispheric connectivity. Makanya, seseorang dengan mode maskulin mampu berpikir dengan sangat terfokus dan berorientasi pada penyelesaian satu tugas spesifik atau kita sebut single focus task. Selanjutnya bagaimana dengan cara kerja otak dengan mode feminin? Kalau sistem saraf pada otak maskulin cenderung terkoneksi hanya pada satu belahan otak saja, berbeda dengan otak feminin. Otak dengan mode feminin memiliki konektivitas yang dominan menyeberang lintas belahan otak, bolak-balik dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Hal ini bisa terjadi karena jembatan saraf yang menghubungkan belahan otak kiri dan kanan atau corpus callosum cenderung berukuran lebih besar dan jauh lebih aktif. Sehingga otak jadi jauh lebih mudah untuk menghubungkan intuisi, logika, kecerdasan emosional, sekaligus mengolah beberapa hal berbeda dalam satu waktu alias multitasking. Nah, selanjutnya ada yang menarik nih dari temuan beberapa penelitian. Seperti temuan studi yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Stanford Medicine pada tahun 2024, di mana mereka menggunakan teknologi AI untuk memindai struktur otak manusia, dan ada juga studi yang dilakukan UK Biobank selama tahun 2023 sampai 2024 yang melibatkan kurang lebih sebanyak 36.000 partisipan. Hasil kedua studi ini menunjukkan bahwa pada mayoritas subjek laki-laki ditemukan pola konektivitas otak yang dominan bersifat intrahemisferik atau otak maskulin. Sedangkan pada mayoritas subjek perempuan ditemukan pola konektivitas yang dominan bersifat interhemisferik atau otak feminin.
Oke, sekarang kita tahu bahwa secara biologis dan neuroscience, tubuh kita ini punya blueprint atau dalam tanda kutip settingan default-nya masing-masing. Dan itulah yang seharusnya menjadi energi sejati kita. Itulah yang menentukan apakah kita menjalani kehidupan yang benar-benar selaras atau justru hanya berada di mode bertahan atau survival mode. Namun, disadari atau tidak, selaras tidaknya energi kita juga dibentuk oleh budaya, sistem keluarga, trauma, dan norma sosial yang terbentuk di masyarakat kita. Banyak dari kita yang hidup sangat jauh dari energi alami kita bukan karena kita mengalami perubahan secara biologis, melainkan karena harus bertahan dari tuntutan lingkungan dan tekanan sosial, yang akhirnya memaksa kita mengadopsi hal tersebut sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri. Misalnya, perempuan dengan energi dasar feminin seringkali terpaksa mengaktifkan mode maskulinnya secara ekstrim, menjadi overfunctioning di tempat kerja atau bahkan di rumah karena tuntutan keadaan atau tekanan profesional. Atau bisa juga, mungkin ada laki-laki yang sebenarnya dia punya sensitivitas dan empati yang tinggi, tetapi dia terpaksa harus menekan kepekaannya karena doktrin di masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki itu harus selalu kuat, nggak boleh kelihatan rapuh, nggak boleh terlihat rentan. Masyarakat dan media kita sudah mendikte apa yang pantas dan tidak pantas untuk emosi kita berdasarkan gender. Inilah yang dijelaskan dalam Gendered Family Process Model, di mana ekspresi diri kita hari ini adalah hasil interaksi dua arah antara biologi bawaan dengan pola asuh serta lingkungan tempat kita bertumbuh. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial. How do we reclaim our alignment? Bagaimana kita menyelaraskan kembali energi sejati yang ada di dalam diri kita? Kalau secara biologis dan neuroscience, kita sudah membuktikan bahwa kita sebagai perempuan punya blueprint alami yang begitu terhubung dengan energi feminin, dengan sensitivitas kita, intuisi kita, dan kedalaman emosi kita. Maka mungkin ini saatnya kita berhenti menganggap itu semua sebagai suatu kelemahan, dan mulai menjadikan itu sebagai kekuatan sejati kita sebagai perempuan. On the other hand, pahami juga kapan kamu perlu mengaktifkan mode maskulin. Terlahir sebagai perempuan dengan energi feminin sebagai fitrahnya bukan berarti kemudian kita menjalani hidup yang pasif, membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Bukan berarti kemudian kita nggak perlu punya visi dan ambisi untuk level up. Ingat, baik energi feminin dan maskulin, setiap orang terlahir dengan itu. So, you can actually be feminine and ambitious at the same time. Set goal yang mau kamu kejar and go crush it. Kejar ambisimu, be that girl boss, be that diva, be that woman who rules the world. But one more thing, pastikan kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi siapapun di luaran sana. Dan selalu pulanglah pada energi femininmu saat kamu perlu kembali terhubung dengan kehangatan di dalam dirimu. Now, let me tell you another secret. Inti dari menjalani hidup yang selaras adalah tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura kuat di saat sebenarnya kamu lelah, tidak berpura-pura mampu melakukan segalanya di saat suara kecil dalam dirimu menginginkan uluran tangan orang lain. Just stop pretending, berhentilah berpura-pura, dan mulailah kehidupan yang selaras dengan siapa sejatinya dirimu. Alright, dari semua penjelasan tadi, kalau kita analogikan sebenarnya energi maskulin dan feminin pada tubuh kita ini ibarat tombol volume di speaker. Secara dalam tanda kutip setelan pabrik, perempuan punya volume feminin yang cenderung lebih nyaring. Tapi, kalau di situasi tertentu butuh volume maskulinnya yang lebih kenceng, ya tinggal dinaikin aja volumenya. Biarkan si volume femininnya meredup sebentar, atau sebaliknya. Dan, kalau ada perempuan yang secara alami punya volume energi maskulin yang lebih tinggi dibanding perempuan lainnya, ya itu juga bisa jadi hal yang normal kok. Dari sains, kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai spektrum yang indah. Kita hanya perlu terus belajar menavigasi potensi yang Tuhan titipkan untuk melangkah dan bertumbuh menjadi versi diri yang terbaik. Jadi, teruslah belajar tentang dirimu, temukan pemahaman yang lebih baik tentang dirimu, karena knowing who you are is where your true power begins. Stay empowered, stay aligned, and see you on the next episode. Bye!